Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Faris Sustian dalam channel Bicara Pajak. Nah, kali ini saya akan membahas tentang cara menghitung PPh pasal 21 atas rapel. Jadi di sini nanti akan ada sebuah contoh soal cara menghitung PPh rapel, nanti akan saya berikan bagaimana cara menghitungnya. Jadi silakan disimak penghitungan berikut ini. Penghitungan PPh pasal 21 atas rapel. Jadi di sini ada Reto pada tahun 2020 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Reto statusnya sudah menikah tapi belum memiliki anak, dan pada bulan Januari penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji saja. Lalu pada bulan Juni 2020 menerima kenaikan gaji menjadi Rp6.750.000. Jadi kenaikannya sebesar Rp1.000.000 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2020. Jadi seharusnya dia terima gaji itu sudah 6 juta berlaku surutnya dari Januari. Nah, dengan adanya kenaikan gaji tersebut berlaku surut tadi, maka Reto menerima rapel sebesar Rp5 juta. Selisih gaji yang seharusnya diterima pada masa Januari sampai bulan Mei. Kan kenaikannya itu 1 juta ya. Nah, 1 juta ini kita kalikan 5 bulan dari sejak Januari sampai dengan bulan Mei 2020. Nah, yang dimaksud dengan rapel adalah yang 5 juta tadi. Nah, jadi dari 5 juta rapel ini kira-kira berapa sih PPh pasal 21-nya? Itu yang nanti akan kita hitung. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Kita buka Excel dulu. Oke. Penghitungan atas rapel. Oke. Pertama, kita harus cari dulu berapa penghasilan brutonya. Penghasilan bruto itu kan hanya terkait dari gaji saja ya. Berarti di sini tadi hanya atas gaji saja sebesar, kita cari dulu nilai gaji yang pertama. Jadi yang sebelum rapel. Jadi Rp5.750.000. Di sini adalah gaji yang pertama. Kemudian dia tidak terima tunjangan lainnya atau dia hanya terima gaji saja. Berarti langsung saja ke pengurang sekarang. Nah, untuk pengurang sendiri kita asumsikan bahwa Reto ini adalah pegawai tetap. Artinya dia berhak menerima biaya jabatan. Nah, untuk biaya jabatan sendiri Reto itu kan berarti 5% ya. 5% dari penghasilan brutonya. Berarti kita kalikan Rp5.750.000 ini, kita kalikan 5%, senilai Rp287.500. Artinya ini masih di bawah batas maksimal biaya jabatan, yakni Rp500.000. Berarti ini yang kita pakai sekarang. Nah, di samping itu dia juga membayar iuran pensiun. Jadi asumsinya iuran pensiun ini bisa dikurangkan dari penghasilan brutonya. Iuran pensiun sebesar Rp200.000 tadi. Nah, total pengurangnya berarti biaya jabatan kita tambahkan dengan iuran pensiunnya sebesar Rp487.500. Nah, penghasilan bruto dikurangi pengurang itu hasilnya adalah penghasilan neto. Nah, berarti penghasilan bruto dari gaji tadi kita kurangkan dengan pengurangnya tadi. Hasilnya adalah Rp5.262.500. Ini adalah penghasilan netonya. Nah, tapi ini baru penghasilan neto sebulan. Nah, tapi kita kalikan setahun dulu. Kita asumsikan Reto ini bekerjanya setahun penuh dari Januari sampai dengan bulan Desember. Berarti penghasilan setahunnya
Setahun kita kalikan 12 bulan. Oke, ketemu 63.150.000 rupiah. Kemudian setelah itu kita ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Tadi statusnya adalah menikah tapi belum memiliki anak. Artinya PTKP-nya adalah untuk diri sendiri sebesar 54 juta. Kemudian karena dia sudah menikah, kita tambahkan lagi 4,5 juta. Berarti total PTKP-nya sebesar adalah 54 juta. Kita tambahkan 4,5 juta. Jadi totalnya 58.500.000. Ini total PTKP-nya setahun. Nah, penghasilan neto setahun kita kurangkan PTKP, namanya adalah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak berarti hasilnya adalah penghasilan neto setahun 63.150.000. Kita kurangkan dengan PTKP-nya 58.500.000 rupiah. Hasilnya adalah 4.650.000 rupiah. Nah, kemudian langsung kita kalikan tarif pasal 17 untuk menghitung PPh pasal 21 terutangnya. Berarti tadi yang ini langsung kita kalikan 5%. Penghasilan kena pajaknya tadi berarti 4.650.000 ini kita kalikan langsung 5%. Hasilnya adalah 32.500 rupiah. Jadi 232.500 rupiah. Ini untuk PPh terutangnya. Tapi ini kan ini setahun ya. Nah, kita bagi lagi ke 12 bulan. Kita bagi lagi karena pasal 21 itu kan dikenakannya atau dipotongnya kan setiap bulan. Berarti kita harus bagi lagi ke 12 bulan tadi. Berarti PPh pasal 21 sebulan adalah sebesar yang tadi PPh terutangnya kita bagi lagi ke 12 bulan. Hasil adalah 19.375 rupiah. Ini PPh atas gaji yang lama, gaji sebelum kenaikan. Nah, untuk mencari rapelan, kita juga harus cari dulu berapa PPh yang gaji yang terbarunya. Jadi kita bandingkan nanti PPh atas gaji yang lama berapa, kemudian PPh atas gaji yang baru berapa. Yang lama itu kan 5.750 ya, sementara kalau yang baru itu sebesar 6.750.000 rupiah. Ada selisih 1 juta di situ. Nah, biasanya kalau saya gunakan langsung di sampingnya aja. Jadi di sini struktur gaji yang lama. Sementara kalau di samping itu adalah gaji yang baru. Nah, gaji yang baru itu kan sebesar 6.750.000 rupiah. Biaya jabatannya masih sama 5%. Kita kalikan 6.750.000 ini. Hasilnya masih di bawah 500.000, artinya ini yang kita pakai. Karena kalau di atas limitnya, di atas 500, maka yang dipakai adalah senilai batas maksimalnya, senilai 500.000 rupiah. Kemudian iuran pensiun masih sama, tidak ada perubahan. Total pengurangnya berarti biaya jabatan kita tambahkan dengan iuran pensiun. Penghasilan neto berarti sama, berarti gaji yang baru kita kurangkan dengan pengurangnya. Berarti penghasilan neto sebulan untuk gaji yang baru adalah sebesar 6.212.500 rupiah. Ini untuk yang gaji yang baru sebulan. Nah, kita juga harus kalikan dulu penghasilan neto setahun. Jadi, dari yang penghasilan neto sebulan tadi, kita juga langsung kalikan 12 bulan juga. Kemudian, penghasilan tidak kena pajaknya masih sama, jadi tidak ada perubahan PTKP-nya.
Jadi untuk diri sendiri sebesar 54 juta dan karena dia menikah dapat tambahan 4,5 juta lagi. Jadi total PTKP-nya sama masih sebesar 58.500.000 rupiah. Nah, berarti penghasilan kena pajaknya sekarang berubah menjadi penghasilan neto setahun sebesar 74.550.000 rupiah. Kita kurangkan dengan PTKP sebesar 58.500.000. Ini kita kurangkan dengan PTKP. Hasilnya adalah 16.050.000. Masih di lapisan pertama, kita kalikan 5% dulu karena masih di bawah batasannya ya, masih di bawah 50 juta. Berarti di sini kita kalikan 5% PPh terutangnya. Oke, hasilnya PPh terutang pasal 21 adalah sebesar Rp800.000, 250 rupiah. Jadi 802.500 rupiah. Nah, sama juga. Jadi nanti kita bagi ke 12 bulan juga. Jadi yang 802 ini itu juga kita harus bagi ke 12 bulan. Nah, di sini kan berarti dengan struktur gaji yang baru, Reto ini dipotong pajaknya sebesar setiap bulannya sebesar Rp66.875. Ini dengan gaji yang lama dan ini dengan gaji yang baru. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa PPh atas rapelnya? Rapel tadi kan senilai 5 juta ya. Nah, kira-kira dari 5 juta ini berapa sih nilai pajaknya? Nah, caranya adalah untuk rapel itu kan dengan struktur gaji yang lama, itu kan mulai nanya dari Januari sampai bulan Mei, ada sekitar 5 bulan di situ. Rapelnya itu kan berarti senilai 5 juta tadi ya. Oke. Nah, di sini PPh pasal 21 untuk Januari sampai dengan Mei 2020 yang sudah dipotong itu kan berarti 19.000 ini 19.375 rupiah itu kita kalikan 5 bulan karena kan dari Januari sampai bulan Mei ya 5 bulan. Nah, sementara yang seharusnya PPh yang seharusnya yang ini sudah dipotong. Sementara yang ini yang seharusnya dipotong. Oke. Nah, yang seharusnya dipotong berarti kan dengan struktur gaji yang baru tadi ya, yang sebesar Rp66.875. Nah, berarti kita juga harus kalikan sebesar 5 bulan juga. Jadi, dengan struktur gaji yang baru, kita kalikan 5 bulan juga. Di sini. Jadi, yang sudah dipotong selama 5 bulan itu sebesar 96.875. Sementara dengan yang seharusnya dipotong dengan yang struktur gaji yang baru itu sebesar Rp334.375. Nah, PPh atas rapel adalah sebesar selisihnya, sebesar dari yang seharusnya dipotong dengan yang sudah dipotong. Berarti Rp334.000 ini 375 rupiah kita kurangkan dengan yang sudah dipotong selama 5 bulan sebesar Rp96.875 rupiah. Sini berarti nah di sini hasilnya adalah sebesar Rp237.500. Ini adalah PPh atas rapelnya. Berarti ketika nanti Reto terima uang sebesar 5 juta di sini,
yang dia terima bersih adalah sebesar, berarti sebesarnya 5 juta ini kita kurangkan dengan PPh pasal 21 atas rapelnya. Berarti yang nanti diterima sama Tuan Reto adalah sebesar 4.762.500 rupiah. Jadi di sini adalah PPh atas rapelnya dan di sini adalah uang bersih yang diterima. Jadi kurang lebih seperti itu cara menghitung PPh pasal 21 atas rapel. Jadi formulanya adalah kita cari dulu struktur PPh per bulan atas gaji yang lama, kemudian kita cari juga struktur PPh pasal 21 per bulan atas gaji yang baru. Nah, kalau sudah ketemu masing-masing per bulan, kita tinggal cari berapa yang seharusnya yang sudah dipotong berapa. Jadi per bulan dengan gaji yang lama kita kalikan berapa bulan dia rapel. Kemudian struktur gaji yang baru PPh pasal 21 berapa, kita kalikan juga berapa bulan dia rapel. Nah, selisihnya itu adalah PPh atas rapelnya. Jadi gaji yang lama, gaji yang baru, per bulan berapa, kemudian selisihnya dari yang sudah dipotong berapa, kemudian dikurangkan, atau selisihnya tadi ya, yang seharusnya dipotong berapa, kita kurangkan dengan yang sudah dipotong berapa. Nah, itulah nanti hasilnya ketemu PPh atas rapel. Semoga dengan penghitungan soal seperti ini Anda jadi lebih paham tentang bagaimana cara menghitung PPh atas rapel. Ini asumsinya Tuan Reto sudah memiliki NPWP dan bagian pegawai tetap di perusahaannya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar apabila Anda memerlukan jawaban yang lebih detail lagi. Silakan. Terima kasih atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.